Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan IP range. IP range itu sendiri adalah IP setelah network dan IP sampai IP sebelum broadcast, atau bisa dikatakan dengan IP tengah-tengah antara IP network dan IP broadcast. Nah, cara menentukannya cukup mudah, yaitu dengan cara pertama, tentukan dulu blok subnet mana yang akan kita ambil. Nah, sebagai contoh di sini kita akan mengambil blok subnet yang pertama. Kita ambil contoh blok subnet yang pertama. Nah, bisa dikatakan tadi IP range adalah IP setelah network. Jadi, IP setelah 0 adalah 1 sampai IP sebelum broadcast yang terakhir 127, yaitu 126. Nah, ini yang dikatakan dengan IP range. Nah, untuk blok subnet yang kedua, cara menentukannya sama, yaitu IP setelah network 128 setelah 128 berapa? 129 sampai sebelum IP broadcast, yaitu 254. Nah, ini cara menentukan IP range. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah IP network dan IP broadcast itu ketika kita mengkonfigurasikannya untuk sebuah alamat IP address itu tidak akan pernah bisa digunakan. Contohnya, kita di sini kita akan mengkonfigurasikan IP 192.168.0.0. Nah, itu tidak akan bisa digunakan. Kenapa? Karena titik 0 di sini adalah IP network. Jadi sampai kapanpun tidak akan bisa digunakan. Begitupun dengan IP broadcast. Ketika kita memasukkannya di sini, itu tidak 127 itu tidak akan bisa digunakan. Sebagai percobaan kita masuk ke packet tracker, yaitu di sini kita akan menggunakan untuk PC 1 kita menggunakan IP 192.168.0.0. Nah, kita akan pindahkan ke subnet mask. Nah, di sini kita akan menemukan error invalid IP for this subnet max entered. Nah, di situ bisa dikatakan bahwa IP yang kita gunakan untuk 0.0 itu tidak akan bisa. Nah, begitupun dengan IP broadcast. Kita contohkan di sini 192.168.127. 0.127. Kita tab. Ini masih bisa, tapi untuk subnet mask dengan subnet mask .128, apakah yang akan terjadi? Kita pindahkan ke bawah. Nah, itu akan menemukan error. Jadi, untuk IP network dan IP broadcast, ketika digunakan untuk mengkonfigurasi suatu jaringan, itu tidak akan bisa digunakan. Oke teman-teman, mungkin cukup video yang sudah saya jelaskan. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang-ulang videonya 2 atau sampai 3 kali. Cukup sekian. Terima kasih.